Kita mempunyai komitmen bersama, mempunyai value, sistem dengan berbagai macam warna kehidupan kita bersepakat. Di Singkawang itu ada 3 etnis mayoritas, yakni Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Jadi kita sebut Tidayu. Kita juga secara terorganisir mempunyai lembaga-lembaga adat yang betul-betul berkembang. Selain yang 3 etnis besar itu, ada 17 paguyuban etnis dari suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Ini juga menjadi bagian dari upaya kita memperkuat relasi sosial, interaksi sosial antar warga di Kota Singkawang yang harus kita rasakan Singkawang ini sebagai rumah besar. Tempat seluruh etnis-etnis yang bermukim di Singkawang itu katakanlah berkehidupan, merasa menjadi satu keluarga besar. Itu filosofinya. Ya. Inilah Singkawang, kota dengan skor toleransi tertinggi di Indonesia. Singkawang memang terkenal dengan sebutan kota 1000 kelenteng. Namun kota ini selalu meriah saat memperingati hari besar keagamaan. Misalnya perayaan Cap Gomeh, Singkawang Christmas Day, hingga tradisi pawai obor menyambut Ramadan rutin dilakukan setiap tahunnya loh. Karena keramahannya, banyak yang penasaran dengan kota ini. Wisatawan biasanya berkunjung saat perayaan Cap Gomeh. Perputaran ekonomi dari wisatawan pun tidak main-main. Nilai peredaran uang saat Imlek biasa mencapai 20 miliar rupiah. Penasaran apa aja yang menarik dari kota 1000 kelenteng? Saksikan di episode Nusaraya kali ini. Nah Sobat Kompas.com, kali ini Nusaraya kedatangan PJ Wali Kota Singkawang, Bapak Sumaster. Halo Bapak, apa kabar? Halo, baik juga. Nah, terima kasih ya sudah datang nih ke Nusaraya. Alhamdulillah, kasih. Bapak gimana? Nanti mau ada agenda lain Pak? Pagi ini, ya setelah ini saya mau ke Bandung. Wah, katanya mau menjenguk anak nih? Iya. Oke, dan katanya juga Bapak nih mau naik wush katanya. Oh iya, kebanggaan Indonesia. Penasaran ya kayak apa? Pasti. Semoga menjadi pengalaman yang tidak terlupakan nih, supaya bisa balik lagi ke Bandung. Iya, kereta cepat itu adalah salah satu mimpi Indonesia agar bisa disamakan dengan kemajuan negara lain kan. Iya. Kita ikut bangga dong. Iya betul. Nah Pak, kita mau kulik-kulik nih soal Singkawang sendiri. Aku sendiri belum pernah nih ke Singkawang. Datanglah. Ingin Pak. Kalau diundang sama Bapak mungkin. Harus ya, nanti kita sana ramai-ramai. Pak, nih Bapak sebenarnya bukan kelahiran dari Singkawang ya Pak ya? Bukan. Tapi sudah 20 tahun di Singkawang untuk berkarir nih. Kira-kira alasannya apa nih milih kota Singkawang? Ya ini perjalanan takdir kali ya. Nah, saya memang dilahirkan di satu kabupaten yang cukup jauh dari Singkawang. Kalau Singkawang itu di utara, Kalimantan Barat, saya itu di selatan. Di Ketapang, kota kecil. Tetapi nggak tahu saya tahun 2001 setelah saya pulang dari Australia, saya mendapat tawaran untuk berpindah. Semula saya pegawai di kantor gubernur Kalimantan Barat. Ada tawaran seiring dengan pemekaran Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten Bengkayang dan Singkawang. Kota Singkawang itu dimekarkan pada tahun 2001, kemudian beroperasi mulai berpemerintahan itu 2002. Jadi saya pindah ke Kota Singkawang tahun 2002. Oke, 20 tahun bukan waktu yang singkat ya Pak ya? Iya dong. Kira-kira apa nih yang bikin rindu Singkawang kalau misalkan lagi di luar seperti ini nih, sekarang lagi di Jakarta? Iya, banyak orang mengatakan Singkawang itu unik. Ya. Singkawang itu ngangenin, ya. Singkawang itu tidak terbandingkan dalam konteks
keakrabannya, suasana interaksi sosialnya, walaupun dia multi etnis, bermacam-macam latar belakang budaya dan kebiasaannya, termasuk agamanya, tetapi kita bisa membangun harmoni. Okay. Kita bisa bercengkrama di warung kopi, di restoran, di tempat-tempat di mana kita berkumpul. Ya. Itulah barangkali suasana yang spesifik. Dan saya merasa nyaman tinggal di Singkawang sejak dari awal. Mungkin masih sepi, masih banyak becak, masih banyak orang yang bersepeda. Sampai sekarang sudah semakin banyak kendaraan bermotor. Ya. Nah, ini dalam suatu waktu tertentu seperti Cap Gome bisa jadi crowded. Yang jelas Sabtu Minggu, weekend, itu Singkawang penduduknya bertambah. Terasa bertambah. Karena datang dari berbagai tempat, menghabiskan waktu akhir pekannya di Singkawang. Seperti itu. Oke. Bapak, Singkawang ini punya julukan nih ternyata. Mungkin salah satunya itu karena tadi multikultural, multi etnis ya Pak ya. Iya. Yaitu kota toleransi. Kira-kira nih Pak, apa sih upaya pemerintah untuk bisa menjaga ini terus? Karena udah 3 tahun ya Pak ya? Iya. Mendapat gelar ini. Bahkan 4 ya. Yang pertama itu diperoleh pada tahun 2018, tapi tidak bisa dapat lagi tahun berikutnya. Jadi, yang berturut-turut ini yang 3 tahun terakhir. Oke, kira-kira upayanya apa aja nih Pak? Kita mempunyai komitmen bersama, mempunyai value, sistem dengan berbagai macam warna kehidupan kita bersepakat. Di Singkawang itu ada 3 etnis mayoritas, yakni Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Jadi kita sebut Tidayu. Dan Tidayu ini kita ekspresikan ke salah satu yang saya sandang ini adalah batik corak Tidayu. Dan banyak lagi batik-batik yang corak Tidayu, menginspirasi kita. Kemudian dalam konteks berkesenian, kita mempunyai tarian dengan koreografinya menampilkan sebuah atraksi, orkestrasi dari budaya 3 etnis besar ini. Dan kita juga secara terorganisir mempunyai lembaga-lembaga adat yang betul-betul berkembang. Selain yang 3 etnis besar itu, ada 17 paguyuban etnis dari suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Ini juga menjadi bagian dari upaya kita memperkuat relasi sosial, interaksi sosial antar warga di Kota Singkawang yang harus kita rasakan Singkawang ini sebagai rumah besar. Tempat seluruh etnis-etnis yang bermukim di Singkawang itu katakanlah berkehidupan, merasa menjadi satu keluarga besar. Itu filosofinya. Spirit Singkawang menjadi bagian dari rumah bersama yang nggak boleh diganggu ketenangannya, kedamaiannya, dan saling peduli. Ketika kita pada momen menyambut Ramadan sebentar lagi, tema yang Singkawang saat ini sedang berwarna-warni dengan corak Cap Gome, Imlek, lampion, dan ornamen-ornamen yang lain, nanti segera akan berubah menjadi tema menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Nanti kalau sudah mau masuk lagi ke event yang lain, berubah lagi dia. Paling tidak ada 3 event besar, yakni Imlek Cap Gome, ada Ramadan Idul Fitri, dan Christmas Day. Nah, ini yang akan menjadi bagian dari warna yang selalu berubah sesuai dengan siklus waktu setiap tahun. Itu upaya kita. Nah, gelar si Kota Toleransi ini kata Pak Sandiaga malah justru bisa mendatangkan wisatawan ya Pak? Benar nggak sih sebenarnya? Iya, saya merasa betul ya. Singkawang memang tidak dianugerahi dengan wilayah yang luas karena memang dia kota ya. Otonomi daerah itu ada kabupaten dan kota. Kalau kota tentu size wilayahnya kecil.
Kita kalau berbicara tentang sumber daya alam terbatas. Yang menjadi unggulan kita memang bertumpu pada sektor perdagangan jasa termasuk pariwisata. Kita ambil satu gambaran saja untuk memperkuat argumentasi Pak Sandiaga Uno yang kemarin pada acara puncak Cap Gome datang ke Singkawang untuk kedua kalinya. Wah. Saya itu beruntung. PJ tahun pertama Pak Sandi datang juga. PJ tahun kedua Pak Sandi datang juga. Ini menunjukkan bahwa Menteri Parekraf sangat mempunyai atensi untuk mendorong Singkawang menggeliat terus untuk memperbesar potensi pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk UMKM-nya. Itu kemarin ketika kita mengambil satu data yang kami kolek sendiri, pada tahun 2023 ketika kita melaksanakan perayaan Imlek dan Cap Gome, tidak seperti sekarang ya, sekarang kan harus diadaptasi dengan pemilu, nggak boleh terlalu rame, paling tidak ada 3 event atraksi yang kita hilangkan. Pada tahun 2023 yang normal itu, terus terang perputaran uang yang beredar selama 15 hari, mulai dari tanggal 1 Imlek sampai 15 hari acara Puncak Cap Gome itu diperkirakan sekitar 20 miliar uang yang beredar. Kemudian UMKM yang terlibat di dalam proses itu lebih dari 500 orang. Kalau tenaga kerjanya lebih dari 1.500 orang. Kemudian wisatawan yang datang itu kita hitung berdasarkan data dari Dinas Pariwisata kami itu sekitar 1.600.000 orang. Di antaranya 10.000 itu wisatawan mancanegara. Itulah data yang kami miliki, dan kalau seandainya event ini dikemas dengan lebih profesional, lebih menarik, saya kira apa yang dikatakan Pak Sandi itu bisa lebih bahkan. Ini yang menjadi bagian dari kekuatan kami, dan keunikan ini memang intinya harus kita pelihara, kita rawat, dan kita kembangkan terus. Pak Sandi bahkan bilang kalau acara ini tuh sama kayak konser penyanyi terkenal nih katanya. Ya, kalau kita lihat kerumunan orang di jalan-jalan pada crowded gitu, bagaimana? Sangat sebenarnya ini timbul kemacetan sampai 1 jam di mobil. Nah, itu kan nggak pernah terjadi pada hari biasa. Kami kan kota kecil, relatif nggak semacet Jakarta. Tapi jadi pada hari itu ramai. Ditunggu-tunggu ya Pak ya? Sangat. Kira-kira kita bisa ngapain aja nih waktu event Cap Gome itu? Ya, kalau event Cap Gome itu kan selama 15 hari ya, normalnya ya. Mulai dari pesta lampion untuk menyambut Imlek Cap Gome, itu kan kita tiadakan. Arak-arakan parade tatung yang atraksi itu kan dengan senjata tajam di atas pedang, di atas paku, di atas parang itu kan ditiadakan kemarin. Itu saja berdasarkan membludak. Apalagi kita dalam suasana normal dan dikembangkan terus. Saya yakin kita punya komitmen yang sama bersama-sama dengan panitia, tetap mereka ya. Karena ini bagaimanapun juga sebuah event itu tetap harus diorganisir, dikelola dengan lebih baik lagi supaya lebih menarik. Nah, event ini kan sebenarnya tahunan ya Pak ya? Tahunan. Kira-kira ada nggak event-event lain yang mungkin akan sebesar Cap Gome nih di Singkawang? Kalau untuk lebih besar, saya pikir memang ini sesuatu yang sudah besar ya. Tetapi kita akan mencoba untuk menggarap event lain seiring dengan siklus aktivitas sosial budaya. Di antaranya kita coba melirik festival kue bulan. Karena siklus perayaan festival kue bulan ini bulan ke-8 setelah Imlek. Nah, ini mudah-mudahan kita akan coba kemas dengan satu tema toleransi. Festival toleransi, tetapi sebenarnya core-nya di dalamnya adalah kita mengkaitkan adanya satu tradisi makan kue bulan itu.
Selain itu juga yang dalam waktu dekat ini kita akan coba menggerakkan satu aktivitas kunjungan juga, terutama perantau-perantau yang asal Singkawang, yang pasti kembali karena mereka akan melaksanakan sembahyang kubur ya, atau istilah Singkawang itu cengbeng. Ini event baru juga ya, atau sudah? Enggak, ini sudah ada? Sudah lama, sudah menjadi tradisi turun-temurun. Tetapi bagaimana kita mengelolanya supaya menjadi bagian dari atraksi yang kita ingin dorong ada transaksi dong dari kegiatan kunjungan para pendatang ke Singkawang itu. Nah, menyambut Ramadan nih, kira-kira di Singkawang akan ada apa, Pak? Iya, secara rutin Ramadan ini juga kita akan tampilkan terus-menerus sebagai bagian dari satu corak Singkawang yang heterogen dan penuh toleransi. Kita yang rutin setiap tahun akan menghias kota lagi, bernuansa Ramadan. Wah. Jadi yang tadinya bernuansa cap gome, mungkin dominan merah, nanti akan tampil warna hijau, warna kuning mungkin begitu. Disesuaikan lah ya. Iya, seperti itu. Menarik sekali nih di Singkawang. Setiap tahun sepertinya akan ada event-event seperti itu atau gimana, Pak? Iya, itu sudah jadi kalender tetap. Tetap kita dorong, bukan hanya menjadi bagian dari kesibukan sektor pemerintah ya. Ini biasanya diselenggarakan oleh kepanitiaan, oleh masyarakat. Masyarakat yang berpartisipasi untuk menyemarakan momen-momen tadi. Kita ingin itu. Ada kolaborasi antara sektor pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Nah, selain festival, tentunya yang menarik para wisatawan nih, seperti aku kalau misalkan ke Singkawang, itu adalah spot wisata, Pak. Siap. Kira-kira di sana ada apa aja nih? Ya, kita sejak dulu ya, Singkawang itu menjadi ikon pariwisata Kalimantan Barat. Kita punya resort yang dinamakan Pasir Panjang. Di sepanjang garis pantai Pasir Panjang itu sekitar 4 kiloan ya, itu pasir putih, dan setiap segmen-segmen pantai tersebut ada paling tidak 4 resort yang ada di sana, termasuk hotel yang cukup bagus juga ada di sana. Kalau Bapak biasanya sukanya kemana nih, kalau weekend atau liburan bersama keluarga di Singkawang? Ya. Kalau saya setelah biasa melihat laut pantai, saya senangnya ke pegunungan. Singkawang juga ada danau, walaupun danau ini belum tergarap dengan baik. Kita dorong akses jalannya, kita akan buat tempat-tempat yang menarik untuk mengembangkan danau yang namanya Danau Serantangan, 40 hektar lebih. Wah. Ya, kita dorong sedang itu. Digarap ya Pak ya? Ya? Kita punya suasana kebun, ada camping ground, yang akhir-akhir ini trennya diminati camping ground itu. Dengan bertenda gitu ya, bangun begitu. Artinya emang lebih ke alam ya Pak ya? Iya, Singkawang itu lengkap, variatif. Ada yang mau lihat suasana bahari laut, silakan. Ada yang mau ke pegunungan, silakan. Ada suasana yang memang pedesaan, ada kita desa wisata juga punya. Ya, nah, yang tren sekarang ini batu belimbing. Oh, apa tuh? Seperti apa, Pak? Itu diyakini seperti ada meteor yang jatuh di situ. Gede. Bentuknya kayak belimbing. Kemudian di sekelilingnya ada satu kolam. Nah, sekarang ini banyak orang yang ke situ. Suasananya enak. Dikembangkan dengan CSR, bantuan dari perbankan untuk fasilitas-fasilitas tempat yang ada di situ. Nah, sekarang nih ke Singkawang kayaknya akan lebih mudah nih karena mau ada bandara baru ya, Pak? Oh iya. Kapan sih sebenarnya ini akan bisa dipakai sama seluruh masyarakat nih? Ya, saya kalau bicara bandara nih happy banget. Karena mimpi orang Singkawang. Mimpi dari orang di sekitaran Singkawang juga. Tepatnya kawasan utara Kalimantan Barat. Kita akan sesuai dengan schedule, kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan, itu
akan resmi beroperasi tanggal 18 April Wah, sebentar lagi nih. 2024. Ya, Berarti. Mudah-mudahan. Nanti aksesnya akan kemana aja tuh, Pak? Kita berharap Kementerian Perhubungan akan mendukung permohonan kita aksesnya mengambil rute Singkawang, Jakarta. Oke. Sehingga ya. bisa cepat. Dari yang 3 jam, 4 jam ke Spadio Pontianak, baru terbang lagi ke Jakarta 1 jam lebih, nanti direct flight dari Singkawang ke Jakarta 1 jam 20 menit. Wah. Dengan Airbus 320. Lebih mudah berarti ya untuk menuju ke Singkawang. Lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman dong. Ya, betul. Iya. Pak, kalau kita ngomongin pariwisata, tentunya kita juga pengen apa nih yang dibawa dari Singkawang? Oleh-oleh. Kira-kira Bapak punya rekomendasi apa nih? Ya, Singkawang itu kan kaya dengan kulinernya. Kuliner yang berlatar belakang cita rasa saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa, seperti coipan, bubur gunting, bakmi, dan lain-lain tuh banyak sekali. Begitu juga dengan kuliner khas Melayunya, ada bubur pedas, ada macam-macam. Ya, kita akan menyuguhkan para wisatawan dengan kuliner. Kabarnya wisatawan itu akan tertarik untuk mencoba makanan-makanan. Ya, dan di situ mudah-mudahan akan membelanjakan. Ya, kalau seandainya mereka ke Singkawang, otomatis sektor kulinernya bergerak, UMKM juga dapat rezeki di situ. Kita juga punya kerajinan-kerajinan, manik-manik, khas Dayak, ada tenun. Seperti yang Bapak pakai? Ini juga ada yang kita sediakan di outlet-outlet ya, banyak di Singkawang, bernuansa etnik gitu. Dan hal-hal lain ya tentu saya sulit menceritakan dalam waktu pendek. Datanglah ke Singkawang, mungkin bisa merasakan atmosfernya. Kira-kira kalau Bapak sendiri sukanya makanan favorit Bapak nih apa nih? Yang khas Singkawang. Saya senang coipan karena itu kan sehat ya. Dari makanan-makanan yang tumbuh-tumbuhan ya. Ada dari rebung, dari bengkuang, ada dari bawang kucai ya. Sehat. Hot plate. Bisa nih kalau aku datang ke Singkawang ditraktir coipan sama Bapak. Harus. Welcome to Singkawang. Khusus untuk Mbak. Ya. Kapan tapi ya Pak? Ya. Nah Pak, 20 tahun berkarir di Singkawang. Menurut Bapak, potensi apa sih yang masih bisa dikembangkan lagi di Singkawang? Saya tetap berkeyakinan yang bertumpu pada sektor jasa. Singkawang sudah membuktikan dalam perjalanan usianya ya, yang berotonomi ya. Tapi kalau kita tarik dari lahirnya kota Singkawang, kehidupannya sangat panjang sekali ya. Karena kalau kita lihat tren sekarang, hotel banyak bertumbuh, kemudian didorong dengan kemudahan pergerakan penumpang, barang dalam bentuk kargo nanti setelah punya bandara yang beroperasi. Nah, kita harapkan nanti akan timbul diversifikasi usaha. Ya, mungkin dalam waktu dekat saya menawarkan setelah ada bandara mungkin fasilitas golfnya di sekitaran bandara, kenapa tidak? Karena sudah Singkawang itu mudah dikunjungi, mudah dijangkau, cepat, short time, kita harapkan multi destination. Prinsipnya kan begitu, pariwisata. Nggak bisa long time, banyak makan waktu. Setelah sampai di Singkawang capek, tiduran di hotel itu kan nggak bisa lagi seperti itu. Kita mau cepat datang, lihat banyak tempat, lihat banyak objek. Itulah yang kita perjuangkan bertahun-tahun dan alhamdulillah sebentar lagi yang impossible itu menjadi possible. Yang selama ini orang agak pesimis ya, apa iya bandara bisa ada di Singkawang. Ternyata terbukti dengan perjuangan, kegigihan kita, dan tentu dukungan dari diaspora. Singkawang mempunyai kekuatan adalah diaspora yang memperhatikan kemajuan Singkawang. Asal Singkawang ini inklusif, Singkawang ini
toleran, Singkawang ini lebih cinta damai, Singkawang itu lebih mengedepankan nilai-nilai humanis. Saya yakin orang pasti akan mencintai Singkawang. Seperti itu prinsipnya yang kita kembangkan. Nah Pak, mungkin ini pertanyaanku yang terakhir nih Pak. Ya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih soal Singkawang. Kira-kira harapan Bapak untuk Singkawang ke depan atau mungkin pesan-pesan untuk masyarakat? Ya, Singkawang. saya berharap masyarakat Singkawang ini semakin menjadi bagian dari role model Indonesia. Yang cinta damai, kehidupan sosial yang inklusif, kemudian mendorong nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan. Apalagi kita sudah membuktikan 3 kali berturut-turut dinobatkan sebagai kota tertoleran di Indonesia. Saya menyadari untuk meraihnya itu mungkin perjuangannya berat, tapi lebih berat lagi mempertahankan. Maka oleh karena itu saya berharap warga Kota Singkawang menyadari bahwa sesuatu yang menjadi bagian dari kebanggaan kita ini harus kita rawat baik-baik. Kalau ada konflik seperti dalam rumah tangga, mustahil tidak ada konflik, walaupun skalanya mungkin kecil, sedang, dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus mempunyai satu komitmen bersama. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, berpotensi membuat konflik, kita kedepankan nilai-nilai komunikasi, musyawarah, kekeluargaan. Ya. Semua orang bisa menyampaikan itu dengan natural, tidak sungkan dan lain-lain. Insya Allah bagian dari stakeholder, saya sebagai penjabat wali kota akan selalu mendengar masukan, kritik, saran untuk kebaikan. Jangan dipendam di hati. Terus setelah dibuka atau disampaikan terus membludak menjadi masalah yang besar. Nah, itu kita nggak mau. Marilah kita rajut kebersamaan, nilai-nilai kekeluargaan itu secara genuinnya, ya, seperti kita berada di dalam sebuah rumah tangga, saling menyayangi, saling membangun ketulusan, dan kita saling memiliki sebagai satu keluarga besar. Seperti itu, mudah-mudahan. Oke, Bapak terima kasih banyak sudah datang nih ke Nusaraya. Terima kasih, saya juga diundang ke tempat ini, satu kehormatan, dan mudah-mudahan ke depan kita selalu berinteraksi. Amin. Nah Bapak, semoga nanti di perjalanan bisa lebih menyenangkan ya Pak menggunakan Wush. Terima kasih. Oke, Sobat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusaraya kali ini. Putri Aulia pamit undur diri, salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.